Shalom saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan di dalam Yesus. Kita melewati tahun 2020 ini dengan sangat spesial. Dimulai di awal tahun, kita mulai mendengar berita tentang COVID-19, masuk ke dalam istilah baru lockdown, dan menghidupi kehidupan yang tidak pernah kita alami sebelumnya, work from home. Sekolah-sekolah ditutup, kantor ditutup, restoran ditutup. Ada banyak hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Tahun 2020 ini ternyata kita hidupi. Dan puji Tuhan, kita masih bisa menikmati nafas kehidupan sampai pada hari ini. Saya melihat di dalam perjalanan hidup Yusuf dan Maria, dua pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya di bumi, menjadi orang tua Yesus. Mereka juga tidak pernah memprediksi apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Sampai di suatu hari, Maria di saat sendiri didatangi oleh malaikat Gabriel dan berkata kepadanya di Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, ayat 29 berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saat mendengar salam, engkau dikaruniai, kita bisa berpikir bahwa mungkin Tuhan mau kasih sesuatu yang besar. Ada hal besar yang akan datang yang indah-indah, yang baik, yang surprise besar. Dan Maria saat itu dijawab oleh malaikat Gabriel bahwa jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, menurut Gabriel, Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah, bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan dinamai Yesus. Seorang wanita yang sementara bertunangan dengan seorang laki-laki mendengar kabar seperti ini, mungkin bukannya kabar baik menurut dia ya. Maria bisa memperhitungkan di dalam hati, bagaimana Yusuf akan melihat dia kalau dia datang berkata bahwa saya lagi mengandung, lagi hamil. Padahal mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri. Tetapi kita lihat bagaimana respon Maria saat itu. Maria hanya berkata di ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak bertanya banyak hal. Dia cuma berkata pertamanya bahwa bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana dia bisa hamil, sedang dia belum bersuami. Tetapi setelah malaikat Gabriel menjelaskan bahwa Roh Kudus yang akan turun atasnya, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi dia sehingga dia akan hamil dan nanti akan melahirkan seorang anak yang kudus, anak Allah. Maria manut dan menerima kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya. Itulah yang kita bisa lihat kenapa sampai Tuhan memilih dia. Memilih Maria. Begitu banyaknya wanita yang ada pada saat itu. Tetapi pilihan jatuh kepada Maria. Wanita yang taat mengikuti kehendak Tuhan. Wanita yang berhati hamba, yang lembut, yang rendah hati untuk menerima Tuhan memakai hidupnya untuk mengerjakan rencananya di bumi. Dan saya pindah ke Yusuf dari Matius 1. Di ayatnya yang ke-20 saya bacakannya setelah Maria datang memberitahu bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Pastilah Yusuf kaget saat itu ya. Mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri dan tunangannya datang berkata bahwa dia hamil. Dan
Karena dia seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan umum. Dia bermaksud menceraikan, memisahkan, memutuskan hubungan pertunangan mereka dengan diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saat Yusuf mendengar apa yang malaikat katakan itu di dalam mimpi, dia bangun dan dia taat melakukan apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia tidak jadi menceraikan Maria, melainkan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan setelah itu, sekalipun mereka sudah menikah sebagai suami dan istri, Yusuf tidak pernah bersetubuh dengan istrinya Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Luar biasa kerendahan hati, penyangkalan diri dari Yusuf sebagai seorang suami yang rela untuk memberikan haknya, rela untuk tidak mengumbar nafsunya, sekalipun dia sudah berhak atas Maria, tetapi dia merelakan, menyangkal dirinya untuk hidup sebagai suami Maria, melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui malaikatnya, memperistri Maria dan menjaga Maria dengan anak yang dikandungnya, anak yang berasal daripada Tuhan. Dan mereka dipercaya, Maria dan Yusuf dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang tua Yesus di bumi, untuk memelihara, membesarkan, menuntun dan mengajar Tuhan Yesus sampai waktunya Tuhan untuk Tuhan Yesus memulai pekerjaannya selama 3,5 tahun di bumi. Lewat kehidupan Maria dan Yusuf, rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, terlaksana. Kiranya pesan Natal saat ini melalui kisah hidup Yusuf dan Maria, bagaimana kerendahan hati mereka, bagaimana ketaatan mereka, bagaimana mereka rela untuk menyangkali diri untuk hal-hal yang seharusnya mereka bisa punya dan mereka bisa lakukan. Tetapi untuk satu rencana Tuhan melalui kehidupan mereka, mereka merelakan semuanya itu. Dan Tuhan memakai hidup mereka luar biasa. Tuhan dimuliakan lewat kehidupan Yusuf dan Maria, dan kita yang menikmati hari ini, bagaimana dengan kerendahan hati Tuhan Yesus untuk mau menerima Bapaknya mengirim dia ke bumi, dan ada 2 orang tua, Yusuf dan Maria, yang menjadi wakil Tuhan, membesarkan, mendidik, dan mengajarin Yesus sampai Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya sebagai juru selamat di dunia. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.